Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar, kita sharing ya teman-teman. Konteks atau topik pada video ini yaitu bagaimana cara kita memilih aki yang baik ditinjau dari tahun produksi atau tahun pembuatan. Nah, teman-teman, ketika Anda akan membeli sebuah aki, baik itu di mobil ataupun di sepeda motor, yang perlu kita pahami adalah tahun produksi teman-teman. Jangan sampai teman-teman membeli sebuah produk aki ini dari toko, meskipun baru, namun yang dikhawatirkan aki ini sudah tersimpan cukup lama di gudang atau di toko, sehingga kita mendapatkan aki dengan produksi yang sudah cukup lama. Khawatirnya meskipun aki ini baru, belum pernah dipakai, namun jika produksinya sudah cukup lama, khawatirnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita membeli aki baru, khawatirnya usia pakainya sudah tidak sesuai dengan harapan, atau bisa dinyatakan akinya berusia pendek. Nah, teman-teman, di sini ada produk GS, ada produk Inkoi, dan ada produk Yuasa. Saya dalam memilih aki, menurut saya semuanya produk ini baik ya. Tidak ada yang menyatakan bahwa produk A itu lebih baik dari produk B. Nah, kenapa saya berani menyatakan seperti itu? Bahwa aki ini ketika diproduksi tentunya sudah melalui proses uji, proses kelayakan produksi, dan kelayakan untuk dipasarkan ya, sehingga semua pasti sudah baik sebelum dipasarkan. Namun yang perlu dipahami adalah bagaimana setelah di tangan kita sebagai user atau pengguna, yaitu berkaitan tentang perawatan. Ketika kita bisa melakukan perawatan aki ini dengan baik ya, maka bisa dipastikan akinya akan berusia cukup panjang atau lama. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan mencoba membaca dari kode produksi aki. Yang pertama di sini ada produk dari GS Hybrid. Ini adalah aki kering ya. Ini adalah aki basah ya. Ini adalah aki basah. Teman-teman bisa melihat kode produksi ada di sebelah atas kanan. Ini ada 4 digit dari depan teman-teman. Ada angka 02, ada angka 0 dan 9. Nah, ini 4 digit ini bisa kita baca. 02 merupakan tanggal pembuatan, 0 ini adalah bulan pembuatan, dan 9 ini adalah tahun pembuatan. Bagaimana membacanya? Ini diproduksi tanggal 2 bulan 10 tahun 2019 ya teman-teman. Nah, ini produk aki dari GS Hybrid ini sudah cukup lama ya. Berarti ini sudah berapa tahun teman-teman? 6 tahun ya, sampai tahun 2025. Kemudian di sini ada produk dari Inkoi. Kode produksi ada di sisi atas teman-teman. Di sini ada angka 02. Bisa diamati teman-teman. Nah, untuk Inkoi ini memang sedikit berbeda teman-teman dari aki yang tadi GS. Kalau di Inkoi ini hanya menyertakan 2 digit, di mana 0 ini adalah bulan produksi dan 2 ini adalah tahun produksi. Nah, sehingga bisa kita baca aki Inkoi ini diproduksi di bulan 10 tahunnya 2022. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk produk dari aki Inkoi. Kemudian di sini ada produk aki dari merek Yuasa. Nah, di Yuasa ini tempat kode produksinya berbeda teman-teman. Di sisi atas kanan tidak ada. Namun bisa kita lihat di sisi kiri bawah. Nah, di dekat terminal negatif ini ada terminal negatif. Di sini di Yuasa ini juga cukup berbeda dengan aki GS dan Inkoi. Kode produksi di sini bisa dibaca 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit.
2 digit di depan, 23 itu adalah tanggal pembuatan, 08 ini adalah bulan pembuatan, dan 19 ini adalah tahun pembuatan. Sehingga untuk aki di Yuasa ini bisa kita baca diproduksi tanggal 23 bulan 08 atau Agustus, tahunnya 2019. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk produk dari Yuasa. Kemudian yang di sini yang terakhir ada produk dari GS. Ini jenis yang free maintenance, yang bebas perawatan. Teman-teman, dikatakan bebas perawatan itu bukan berarti tidak kemudian kita rawat ya. Ada hal-hal yang juga kita perlu perawatan, yaitu ada di hubungan konektor dari terminal-terminal baterai ini ya teman-teman. Biasanya akan timbul kerak dan lain-lain, sehingga juga perlu yang namanya dilakukan perawatan atau pembersihan. Nah, namun untuk yang dikatakan perawatan di sini, bebas perawatan di sini, tidak dilakukan penambahan air aki. Oke teman-teman, di sini ada kode di tengah dekat dengan pemegang aki. Ini sama dengan GS yang basah tadi ya teman-teman. Ini ada 4 digit, 28 itu adalah tanggal, 7 itu adalah bulan, dan 0 itu adalah tahun produksi 2020 ya teman-teman. Maka bisa kita baca produk aki free maintenance dari GS ini diproduksi tanggal 28 bulan 7 tahun 2020. Nah teman-teman, ini adalah satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa aki ini masih baru. Tadi saya ambil dari gudang. Aki ini sudah cukup lama produksinya, bisa diamati tahun 2020. Nah 2020, sehingga ketika kita akan memakai aki ini, banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan meskipun baru. Khawatirnya aki kering ini meskipun baru, namun ada hal-hal yang menurut saya mengkhawatirkan. Takutnya usia dari aki ini tidak lama saat dipasang di kendaraan ya. Nah itu ya teman-teman, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, yang terakhir di sini juga akan saya berbagi tips ya dalam kita menggunakan aki ini. Juga perlu diperhatikan tentang kualitas pengisian yang ada di kendaraan tersebut, dan juga beban penggunaan kelistrikan yang ada di kendaraan tersebut. Jika mana beban kelistrikan yang ada di kendaraan itu cukup berat atau cukup besar, maka ini juga akan mempengaruhi dari usia baterai. Oke ya teman-teman, sehingga kita jangan kemudian menjudge atau menghakimi kualitas dari produk A, produk B, dan produk C. Namun juga kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan baterai ini atau aki ini disesuaikan dengan beban yang ada di kendaraan kita ya teman-teman, sehingga harapannya aki ini bisa berusia panjang. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembacaan kode produksi aki untuk kendaraan kita. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.